bisa tahu bahwa makanan-makanan clean food termasuk makanan yang untuk mendapatkan makanan clean food ini akan lebih susah dibandingkan dengan makanan pada umumnya. Udah sih makan aja apa yang ada, pilih-pilih banget, nggak bersyukur. Clean food atau bahasa Indonesianya makanan bersih. Sudah tidak asing lagi istilah ini di dunia perdietan. Tetapi pada tahu nggak sih apa arti dari clean food ini? Harus nggak ketika kita sedang diet menurunkan berat badan clean food ini? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai topik kita hari ini, as usual saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Masih template aja bos, ganti dong bos. Lupa ngomong saya, Mbak Google sudah balik guys. Uang THR sudah habis soalnya bos. Welcome back Mbak Google. Makasih bosku. Clean food atau makanan bersih di sini artinya bukan literally makanan yang bersih atau higienis ya. Kalau itu sih wajib. Kalau kita makan makanan yang kotor atau makanan yang tidak higienis sih bisa gawat, bisa sakit perut sampai keracunan. Clean food di sini lebih mengarah ke makanan-makanan yang whole food, yang minim pemrosesan, yang rendah tuh kadar lemaknya, baik lemak jenuh atau lemak transnya, yang rendah kadar gulanya atau bahkan tidak ada kadar gulanya, yang rendah kadar tepungnya, yang nggak pakai tepung, yang minim bumbunya, yang gitu-gituan lah pokoknya. Sebelum tahu harus nggak sih kita clean food, maka kita harus tahu dulu nih apa kelebihan dan kekurangan dari clean food ini. Kita bahas satu-satu, kita bahas kelebihannya dulu. Oh nggak enak ya ngomongnya kelebihan. Kita ganti aja, manfaat dari clean food ini. Yang pertama, rendah kalori dan padat volume. Dari kata whole food dan minim pemrosesan, kita bisa tahu bahwa makanan-makanan clean food termasuk makanan yang rendah kalorinya tetapi padat volumenya. Penyebabnya ya karena minim pemrosesan. Tetapi ada beberapa makanan yang clean food ini yang termasuk makanan yang tinggi kalori karena kandungan dari healthy fat atau lemak tidak jenuhnya. Seperti contohnya kacang-kacangan. Ya walaupun lemak tidak jenuh atau lemak yang bagus, lemak yang sehat, tetap saja lemak 1 gramnya setara dengan 9 kilokalori. Yang kedua, kaya akan gizi. Sudah sepaket dengan poin yang pertama, rata-rata makanan clean food adalah makanan yang kaya akan gizi, baik makro maupun mikro gizinya. Tentu sesuai dengan bahan dasarnya. Buat yang masih bingung saya kasih contoh ya. Dada ayam 100 gram dibakar dengan dada ayam 100 gram digoreng tepung. Dengan berat sama yang sudah matang, yang dada ayam bakar tentu akan lebih rendah kalorinya daripada yang digoreng tepung. Kemudian dengan nilai kalori yang sama, dada ayam bakar tentu akan mendapat porsi yang lebih besar daripada yang digoreng tepung. Dan tentu saja akan lebih mengenyangkan yang dibakar daripada yang digoreng tepung. Begitu juga dengan kandungan gizinya. Akan lebih kaya gizinya yang dibakar daripada yang digoreng tepung. Yang ketiga, bagus untuk diet. Clean food tentu saja bagus untuk progres diet kita. Tidak hanya dalam diet menurunkan berat badan, untuk menaikkan berat badan atau untuk membentuk massa otot juga bagus. Tentu saja kaitannya dengan kaya akan gizi tadi. Tinggal disesuaikan saja prinsip keseimbangan energinya. Kalau mau nurunin berat badan ya harus defisit kalori. Sebaliknya kalau mau naikin berat badan ya harus surplus kalori. Yang keempat, bagus untuk kesehatan. Hal ini sudah jelas.
Selain dari segi clean food mengandung gizi yang bagus untuk tubuh kita, rata-rata makanan clean food juga rendah kadar toksiknya. All my friend is toxic. Kenapa jadi nyanyi? Rendah zat-zat yang tidak bagus untuk tubuh kita, sehingga memudahkan, meringankan kerja tubuh kita, dan tentu saja membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, itu tadi contoh manfaat dari clean food. Tentu saja masih ada lagi manfaat dari clean food tersebut. Tetapi sekarang kita masuk ke sisi negatifnya. Emang ada? Ya ada dong. Sisi negatif yang pertama lebih susah didapat. Untuk mendapatkan makanan clean food ini akan lebih susah dibandingkan dengan makanan pada umumnya. Ini saya ngomong kalau beli di luar ya, akan lebih susah. Jarang yang jual, bukan tidak ada. Karena rata-rata makanan yang dijual di Indo ini terutama adalah makanan-makanan yang digoreng. Digoreng tepung, ditumis dengan minyak yang banjir. Minyak mahal bos. Sopnya, kuah-kuahnya seperti soto juga terkadang minyaknya seabrek atau pakai santan. Karena itu, untuk mendapatkan clean food, rata-rata orang lebih mudah untuk membuat sendiri atau masak sendiri di rumah. Masak sendiri. Fokus. Yang kedua, tidak seenak makanan umumnya. Sebelum protes, saya bilang tidak seenak makanan umumnya. Bukan berarti tidak enak. Hal ini karena minim pemrosesan tadi dan minim bumbu. Tentu tidak akan seenak dengan makanan yang prosesnya panjang ribet dan bumbunya juga banyak. Contoh, ayam direbus dengan ayam goreng crispy dengan 12 bumbu rahasia. Jagonya ayam. Tahu dong ayam apa? Tapi saya tahu poin ini tergantung dengan selera kita masing-masing dan skill masak kita. Tetapi pada umumnya seperti itu. Yang ketiga, bisa berdampak ke kehidupan sosial. Tidak selalu, tetapi bisa saja terjadi. Ketika kita sedang menerapkan pola makan clean food ini, tiba-tiba ada yang berkata, "Alah, nggak asik lu sok-sokan diet segala." Atau, "Udah sih makan aja apa yang ada, pilih-pilih banget, nggak bersyukur." Atau ketika kita lagi ditraktir sama teman ketika ulang tahun. "Pokoknya hari ini nggak mau tahu, nggak ada diet-dietan segala, harus makan sampai kenyang." Ya, tidak selalu tetapi bisa saja terjadi. Yang keempat, tidak mudah untuk dilakukan. Karena masih asing dan bukan budaya Indonesia banget clean food ini, tentu akan membutuhkan usaha ekstra buat kita untuk melakukannya. Apalagi yang sebelumnya makanannya tidak dijaga sama sekali, makanannya berantakan banget. Tentu tidak akan mudah bagi kita untuk langsung berubah ke clean food ini. Nah, itu tadi adalah sisi negatif dari clean food. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi harus gimana nih? Tentu akan bagus untuk kesehatan kita kalau kita menerapkan clean food tersebut. Tetapi tidak akan bagus untuk kesehatan mental kita kalau terlalu clean food, terlalu ketat. Bisa menggiring kita ke arah eating disorder. Bisa membuat kita merasa bersalah berlebihan ketika kita tidak makan clean food. Kalau menurut pendapat saya pribadi sih dibagi saja. Misal 80% kita makan makanan yang clean food, 20% sisanya untuk comfort food kita. Sehingga membuat kita lebih bersahabat dengan makanan dengan tetap mendapatkan sisi positifnya. Tetapi saya kembalikan lagi ke kalian. Sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya. Pencet juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info dan tips-tips tentang diet dan healthy lifestyle berikutnya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan terakhir, jangan lupa selalu menerapkan pola hidup yang sehat.
Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google, tutup dong. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Baru pertama kali mampir ke channel ini, terima kasih. Syuting hujan-hujan, jadi takut audionya rusak. Moga-moga audionya tetap jernih ya guys ya. Karena kandungan dari lemak tidak jenuh atau lemak babi. Ini sih sudah jelas ya, selain dari kalau pendapat pribadi saya sih 80% kita convert